berpikir dulu tentang berat badan ideal kita, terus kita suruh memper. Diri atau kadang kalau lagi disuruh menjual suatu produk di situ aja sih. Benar, karena benar. dia lebih intinya lebih untuk melihat cara kita berbicara gitu kan. Ini orang nyambung apa enggak gitu, bisa diajak kerjasama di dalam tim apa enggak gitu kan. Dilihat dengan prestasi kita, cara kita, sikap kita pada saat wawancara itu menjadi suatu penilaian sih. Siap. Oke. Itu dari Siap aja dari tadi. Istirahatnya kapan nih? siap istirahat aja. Iya, biar pertanyaan surprise dong, harus gitu ngasih tahu siap nggak kayak gitu sih intinya. Dari interview tadi ada nggak hal yang sulit yang abang jawab, misalnya pertanyaan HRD menjebak? Kalau di interview awal mungkin masih belum ya bang ya. Paling yang dilihat dari bentuk tubuh, cara jalan, cara berkomunikasi bagaimana, nyambung apa tidak, terus organisasi yang pernah digeluti apa, seperti itu. Nah, dari tahapan yang pertama tadi kita kalau misalnya lulus itu lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu apa bang? Ketiga, sorry. Psikotes. Nah, pas masuk psikotes nih, pengumuman kelulusan biasanya melalui SMS, telepon, WA. Biasanya di telepon untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Halo Bang Arif, bisa ikut gitu ya? Iya, kita lebih kurang. di sini Pak Bapak di hotel ini gitu. Nah, berkenankah untuk mengikuti seleksi tes selanjutnya gitu. Dengan perasaan gugup loncat-loncat seperti itu ya biasa. Karena itu masih tahap 3. Kalau seandainya itu lulus di tahap terakhir baru kita senang. Gitu. Kita masih tahap 3 dari itu kita belum. Boleh. Siap. Oke, dari tahap ketiga tadi kemudian pengumuman lulus bahwasannya besok misalnya mau psikotes. Apa aja sih yang harus disiapkan Bang Arif, Bang Windy? Kalau aku sih ya, kalau aku pertama adalah kostum yang harus disiapkan. Biasanya dia ada dengan syaratnya pakai baju putih, hitam putih. Mana benar. Itu harus disiapkan dengan baik. Kalau tidak ada punya baju beli. Kalau tidak bisa, beli, kalau saran saya siapkan beberapa karena di tahap berikutnya itu masih gunakan kostum yang sama hitam putih gitu ya. Gitu. Nah, kemudian itu kalau aku sih dulu lebih baca-baca teknik-tekniknya. Psikotes itu seperti apa? Karena banyak psikotes dan banyak tipe-tipenya ya. Siap. Waktu itu aku ada beberapa trik diajarin sama teman, ada baca di Google trik untuk menangani psikotes. Referensi bacaan ada nggak bang? Kalau referensi biasanya cari di Google sudah banyak sih. Di Google ya. Iya. Dia kurang lebih tes psikotesnya sama gitu ya. Iya. Siap. Kalau Bang Arif sendiri gimana bang? Kalau aku dulu untuk menghadapi psikotes ya, ini tes ya bukan wawancara ya. Yes. Dulu tipsnya aku banyak ini aja sih, buka browsing tentang apa itu psikotes dan bagaimana menghadapi psikotes. Karena psikotes itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Misalkan poin kan ada tuh kalau koran namanya? Rekening koran namanya. Iya, rekening koran. Rekening koran atau apa? Yang hitung jumlah-jumlahin itu. Nah, tes Pauline ya. Yes. Di Google bisa di searching ya, bagaimana bentuknya. terus tes menggambar. Bagaimana sih trik-triknya itu aja sih. Karena sebelumnya aku juga sebelum tes di posisi sekarang, aku juga udah pernah coba 2 kali tes di tempat berbeda gitu. Nah, kebetulan dari 2 sebelumnya itu hampir sama. Sama nilainya ya, segitu. Bukan. Psikotes itu seperti apa sih gitu. Jadi hampir sama. Gitu, siap. Pada intinya kayaknya psikotes ini lebih jujur pada diri sendiri aja. Jawab sesuai dengan hati nurani kalian. Paling yang harus dipelajari tentang keterampilannya yang bagaimana cara tes Pauline ya tadi ya. Tes rekening koran. Nah, bagaimana cara kalau tes Pauline itu dari bawah ke atas kalau nggak salah. Kalau rekening koran dari atas ke bawah. Enggak, dia banyak tergantung daripada penyedia psikotesnya. Ada yang diminta dari bawah ke atas, ada yang minta dilanjut. Tergantung instruksi pada saat itu. biasanya kalau trik dari saya kalau menangani untuk rekening koran ini dari awal itu santai aja dulu. Santai. Jangan terlalu buru-buru.
Karena pada saat kesempatan pertama kita menjumlahkan itu mungkin otak kita masih encer lah, masih gampang untuk menjumlahkan 3 tambah 7 berapa gitu kan. Tapi makin lama itu biasanya makin lemot, makin lama. Stres Jadi, stres angka. biasanya kalau gitu ada kata dari atas ke bawah itu biasanya akan mencerminkan kurva itu. Biasanya grafik naik atau turun kurva, gitu ya. naik turun gitu. Kayak gitu. Jadi apa sih tujuan dari Pauling itu? Dia aku bisa jawab, apa? Kalau yang aku baca dari tes Pauling itu ya, jadi di situ mereka bakal melihat konsistensi kita. Konsisten. Jadi gini, di mana nanti ada berbentuk kolam-kolam gitu. Kolam pertama kita nyelesaikan berapa, dikasih waktu sekian, stop, kita lanjut ke kolam selanjutnya. Nah, kalau seandainya di kolam pertama kita itu tingkat penyelesaiannya tinggi, nah, terus di kolam kedua rendah, kolam ketiga makin rendah, jadi otomatis grafiknya turun. Berarti kinerja kita itu dari awal makin lama makin menurun. Nah, di situ triknya diperlukan, nggak perlu cepat, tapi konsisten aja. Kalau bisa grafiknya itu dari awal sampai akhir itu hampir sama. Nah, berarti itu kesimpulannya kinerja kita. Oh, dari situ kita bisa menilai kinerja ya, Bang ya. Siap. Dari tahapan tadi mekanismenya berkas, tes wawancara, kemudian langsung tes psikologi, psikotes. Nah, 3 ini udah selesai. Lanjut ke tes wawancara. Apa sih perbedaan tes wawancara yang kedua, tes user, dan wawancara yang di pertama tadi, Bang? Bang Arif dulu. Kalau wawancara psikotes itu sih lebih mereka mengenali karakter kita atau diri kita seperti apa itu sih. Oh, itu belum tes user, berarti tes wawancara psikotes. Oh iya, siap. Jadi psikotes itu ada 2. Yang pertama tes tertulis dan yang kedua wawancara. Oh, lulus tes tertulis dulu, kemudian tes wawancara psikotes. Oke, siap. Yang dipertanyakan apa, Bang? Aku di bagian itu lupa sih. Apa, Bang? Biasanya yang siapa Tuhanmu, bukan gitu. Bukan. Jadi biasanya dipertanyakan itu di wawancara psikolog, itu bersama psikolog biasanya. Itu lebih kurang hampir sama dengan apa yang kita jawab pada saat wawancara psikotes. Dia akan mempertanyakan beberapa kali, mungkin mempertanyakan. Jadi tekniknya itu kita jangan berbohong dari awal. Berbohong dari awal. Siap. Kalau kita berbohonglah seterusnya, karena pertanyaannya bakal ditanyakan itu apa, masih ada keterkaitan pertanyaan pertama, kedua, ketiga gitu. Oh, seperti dan itu kayaknya saling berhubungan antara pertanyaan 1, 2, 3. Dan sebenarnya kalau kita bohong juga bakal ketahuan. Intinya konsisten. Kalau bohong awal, bohong selesai. Oh gitu. Dan yang pasti sebaiknya jujur aja. Jujur sama diri kalian aja. Ya, paling pertanyaannya juga nggak terlalu jauh sih dengan kepribadian kalian. Iya. Intinya aja baca karakter kita seperti apa. Benar. Siap. Siap lagi nih. Istirahat. 4 tahapan dilalui. Kemudian tes user. Wawancara user. Ini ada 3 wawancara nih. Ya, banyak wawancara. Perbedaan ini dengan ini gimana? Wawancara user kembali lagi kalau misalnya wawancara tes psikolog itu dengan eksternal dari perusahaan tersebut biasanya kan vendor. Perusahaan menyewa vendor untuk mengetes kita. Nah, kemudian kalau tes user itu biasanya manajemen bank itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari tes user apa aja sih yang biasanya ditanyain gitu? Kalau tes user, kalau yang aku lalui dulu sih, dia hampir-hampir sama dengan tes psikotes tadi. Dia mencoba menguji kita gitu. Ya. Dan waktu itu sih aku pernah dijebak dengan pertanyaan. Bukan dijebak sih, dites dengan pertanyaan. Jika kamu berada, ini contohnya gitu ya. Mereka ingin melihat apa sih yang bakal kita lakukan jika kita di kondisi itu gitu kan. Jadi aku waktu itu dikasih contoh, seandainya handphone kamu tinggal di dalam sebuah rumah, ya kan? Rumah itu terkunci dan rumah itu ditutup dengan pagar, dikelilingi dengan pagar, dan pagar itu terkunci juga. Apa yang kamu lakukan? Wow, ini ngetes otak. Memang mereka ngetes kita gimana, apa sih langkah yang kita ambil kalau kita berada di kondisi seperti itu. Terus kemudian waktu itu jawabannya? Kalau aku di situ mikir sih gini, berarti ini ngetes kita
kita kan kalau bekerja, oke lah, institusi yang aku tuju sekarang institusi yang harus bekerja dalam tim. Nah, Jangan bukan bekerja secara individu. Nah, aku cari mengarahkannya backgroundnya. ke situ. Nah, Oke. iya. Nah, jadi dari kasus tadi aku mikirnya berarti aku nggak boleh masuk menerobos ke sini sendiri, karena ini rumah orang, bukan rumah kita. Rumah orang. Ya. Rumah orang, rumah kosong, rumah orang nggak ada penghuninya, gimana kita ngambil handphone di dalam, Iya. gitu ya. Dan aku mikir waktu itu, oke, kalau memang bekerja secara ya ini, balik lagi ke institusi tadi harus bekerja dengan kelompok, Iya. berarti aku nggak boleh masuk ke sini sendirian, nggak boleh aku dobrak, nggak boleh aku panjat pagar. Siap. Jadi waktu Oke. itu aku jawab pertanyaannya dengan cara, oke, saya melapor ke RT setempat, Melapor ke RT. melapor ke kemudian- RT setempat minta bantuan dia dengan warga sekitar. Siap, cerdas. Itu jawaban aku waktu itu sih. Entah bener entah salah nggak tahu. Berarti ya dapat poinnya itu berarti cari background apa yang dilamar. Iya betul. Iya. Terus kita harus mengetahui juga tentang perusahaan yang kita lamar itu, karena biasanya di wawancara user bakalan dipertanyakan juga apa sih yang kamu tahu tentang perusahaan kami, apa sih yang kamu ketahui tentang produk kami, biasanya dipertanyakan. Jadi sekurang-kurangnya kita harus menguasai juga tentang perusahaan yang kita tuju itu. Oh, seperti itu. Terus kalau ada pertanyaan lain ada nggak kira-kira Bang Indi? Kalau aku Yang lebih ke tes user nih nggak ada. Aku Cuma nggak itu sih. paling kayak itu tes. seingatnya yang itu aja lebih ya. banyak ke tesnya sih. Waktu aku disuruh dikasih pena, terus aku disuruh menawarkan pena itu ke dia. Oh, bagaimana cara menjual pena Menjual ini? pena itu Ah, sampai iya. dia Kurang lebih mau. sama sih. Itu banyak. Banyak kayak gitu sih, lebih wawancara user. Terus seperti biasa ditanya background. Iya. Terus kalau di wawancara user itu biasanya aku juga waktu itu ditakut-takutin. Kalau kamu diterima, kamu mau nggak ditempatin di daerah pulau ini, lebih kayak gitu. Terus jawabannya? Ya karena kita butuh, ya kita bilang saya bersedia Pak. Saya bersedia. Ditempatkan di mana saja. Walaupun di hati kecil itu was-was juga takut-takut ya ditempatin di pulau Iya, itu iya, kan. iya, iya. Jadi gini sih sebenarnya Bang Nam. Di wawancara user ini beda orang pasti beda pengalaman. Iya. Aku sama Bang ini pasti beda. Iya. Nah, juga ada cerita dari temannya kan. yang diwawancara. Nah, kadang kita juga di situ di press, dibikin mental kita, dibuat mental kita itu sedown-down. Iya. Contohnya gini, mereka kadang menyerang ini, ngapain sih kamu masuk di sini, kamu aja jelek kok gitu. Ini kamu ngelamar di tempat. Oh, mental Mental diserang. serangnya. Nah, Oh, di itu mungkin kembali lagi ke yang pertama, kita harus pede kata Bang Indi tadi. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita udah diserang dengan fisikis seperti itu, otomatis mental kita sudah down. Sudah down. Nah, Nah. di situ mereka ngelihat dari jawaban kita apa, gimana sih kita, apakah Di bawah masa tekanan. dengan kalimat seperti itu aja kita langsung Benar. Siap. ya. Sebenarnya kalau kita diterima nanti kerja di bawah tekanan itu seperti apa kita? Bakalan lebih dari Lebih itu. stres kah Oh. apa seperti itu sih. Gitu sih. Keren, Oke. keren. Oke, di tahap selanjutnya tadi ada 4 tes. 5. Ada Ada 5. lima. Udah 5 ya? Ada 5. Berkas, tes awal, tes wawancara awal, psikotes, interview psikotes, nah kemudian interview user. Ada satu lagi Bang, ada Medical 2 lagi. check up. Medical check up. Itu udah terakhir. Tes Itu kesehatan. itu kayaknya bukan perusahaan yang mengadakan, tapi perusahaan yang kerjasama dengan Vendor vendor lagi, itu balik ke vendor. Nah, dari kesehatan dulu Bang, mungkin kalau dulu Abang backgroundnya perokok nggak? Aku sempat merokok sih kan, cuma nggak terlalu inilah, nggak terlalu kecanduan. Siap. Kalau Bang Windy merokok nggak dulu? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau misalnya besoknya misalnya mau tes kesehatan, mental apa Pak? Abang mesti gimana sih? Kalau gini sih, kalau udah di tes kesehatan yang rata-rata sih itu persentase diterimanya itu udah besar. 90% itu kan? Belum. Oke lah, belum katakan 90 kan udah besar. Cuman ya, udah nah, selagi tidak ada yang berbahaya atau yang fatal itu Tapi ngeri-ngeri juga sih kalau misalnya pas kita tes kesehatan di pos ada terlihat penyakit fatal ya kan, lebih deg-degan juga daripada
puskesmas atau dokter gitu kan, nanti baru dilampirkan ke perusahaan yang kita tuju. Tapi waktu itu aku tes kesehatan disiapin sama perusahaan. Gitu, seperti Disiapin sama perusahaan. Kebetulan waktu itu aku di daerah, terus